Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah itu kita dipanjangkan umur dalam taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit jamaah yang berbahagia, sebagai mengingatkan kita semua, sebelum kita bacakan salawat dan salam keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Saya ingin mengingatkan gini, terutama kita yang dah tua-tua lah. Kita ni dah umur di atas 60. Bangun tidur itu minimal ucapan yang pertama sekali keluar alhamdulillah, paling tidak. Kenapa? Ibarat buah, kita ni dah ranum betul, tinggal jatuh ya kan? Ibarat lampu, minyak ni pun dah reserve betul-betul kita ni, apalagi dah umur 60 ke atas terutama lah ya. Sangat-sangat menegangkan saya katakan. Nah, setiap pagi tu mesti ada pertanyaan, kenapa Allah masih panjangkan umur aku hari ini? Kenapa Allah masih hidupkan aku hari ini? Ya kan? Dua sebabnya, dan dua ini diraih, tak boleh tidak. Kenapa Allah panjangkan umur kita? Pertama, Allah masih sayang pada kita, diberi kesempatan kita untuk meningkatkan amal ibadah, memperbanyak amal untuk bekal ke akhirat. Itu pertama sekali. Nah, jadi apabila kita, Allah beri kesempatan hidup tapi tidak melakukan amal-amal soleh, ini jelas ini orang gagal dalam hidup ini. Mungkin dia berhasil dalam dagang, sukses dalam dagang barangkali, sukses dalam kerja barangkali, tapi dalam hidup dia tidak sukses. Yang kedua, Allah tahu kita banyak dosa, Dia kasih kita hidup untuk diberi kesempatan bertaubat. Nah, dua inilah tugas kita yang dah 60 tahun kan. Bukan berarti yang 60 tahun ke bawah bebas merdeka, bukan. Ya, bukan. Jadi pertama, kenapa Allah hidupkan kita hari ini? Kerana Allah masih beri peluang untuk kita berbuat baik. Yang kedua, Allah beri kesempatan untuk kita bertaubat. Satu, ingatan kita. Kita ngaji itu saja, jauh-jauh sangat ngaji yang senang-senang saja. Perhatikan doa Nabi Adam. Kita baca doa bagus, hafal kita. Tapi kita tak faham sebenarnya apa yang tersirat di situ. Saya bacakan doa Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Itu kan doa Nabi Adam. Rabbana zalamna, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Perhatikan ayatnya. Rabbana zalamna, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Kenapa Adam sampai cakap kami menzalimi diri kami? Karena dia telah melanggar aturan Allah. Betul. Artinya apa? Makna dia apa? Setiap kita melakukan maksiat, setiap kita melakukan dosa, sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita. Itu. Semakin banyak dosa, semakin banyak maksiat kita kerjakan, semakin banyaklah kita menzalimi diri kita. Pertanyaannya senang. Orang lain menzalimi kita, kita marah. Betul. Tapi kita sendiri relax aja menzalimi diri sendiri. Itu persoalan. Baik, kita sambung kaji kita minggu lalu tentang masih niat. Di mana dalam hadis itu dikatakan lagi apa? Di antaranya, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul niatnya, maka dia dapatlah perhatian dari Allah dan Rasul. Tapi siapa yang niat hijrahnya karena urusan dagang, bisnis atau perempuan yang dinikahinya, maka dia dapatlah itu semua. Maknanya apa itu? Bahwa setiap perbuatan itu sangat ditentukan oleh niat. Sangat ditentukan oleh niatnya. Sekarang gini, saya kasih contoh mudah. Dua orang berkelahi, si A dengan si B berkelahi pakai pedang. Si B meninggal. Si B meninggal. Kira-kira yang masuk neraka siapa? B. Yang masuk neraka siapa? Si B. Coba. Si A dengan si B gaduh. Si A bunuh si B, mati si B ni. Soalan saya, nak masuk neraka siapa? B. Dua-dua masuk neraka. Kenapa niat? Walaupun si A tadi masih hidup, tapi dia niat membunuh juga pun. Jadi jangan ingat, oh yang masuk neraka si A lah, kenapa? Dia dah bunuh orang. Ya, tapi dia pernah ada niat membunuh apa? Ya kan? Dan itu terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dia memang masuk neraka. Yang membunuh pun masuk. Kenapa? Karena dia berniat nak membunuh juga. Itu. Baik. Sekarang gini. Dari hadis tadi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia dapat pahala. Kalau hijrahnya karena urusan dagang, urusan dunia, dia dapat semua. Sekarang gini, contohlah di Masjid Al-Amin, bukan sekarang, cerita lalu-lalunya. Di Masjid Al-Amin akan diadakan tahlil. Disiapkan nasi biryani, dimasak oleh Sultan, biryani dam, kau-kau ya. Lalu ada satu orang datang, dia cakap apa? Yuk kita ke Masjid Al-Amin, sekalian solat Isya lah sana. Di sana ada biryani dam. Soalan saya, ada pahala tak dia solat? Tak ada. Karena niatnya menentukan tadi itu. Karena niatnya bukan karena nak solat di sini. Ada biryani dam, itu yang bersalah. Ya kan? Jadi niat ini menentukan. Dan Nabi sangat takut jamaah yang berbahagia. Apa yang ditakutkan Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku paling takut menimpa umatku akhir zaman. Apa dia? Syirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Apa itu? Ar-riya. Nabi dalam satu hadis mengatakan, inna yasiru minariya syirik.
sedikit dari riya itu syirik. Walaupun sedikit. Baik, saya nak tanya jemaah. Sekarang kita ngaji sikit. Tutup dulu kitab ni. Ngaji tua. Ketika kita beramal, sama ada solat, puasa, pokoknya apa pun amal yang kita buatkan, apa yang kita harapkan, ada 3. Kita tengok di tengah masyarakat ada 3. Satu, ada orang beramal kerana ingin masuk surga. Ada tak? Ada orang, saya kau solat, mestilah kita nak masuk surga, Bib, mesti. Artinya dia solat, dia puasa, nak masuk surga. Itu satu. Yang kedua, ada juga kau solat, mestilah nak pahala. Ada pahala, sekian pahala, sekian pahala, sekian pahala. Buat ini sekian pahala. Okey. Yang ketiga, kenapa kau solat? Aku hanya menuntut ridha Allah. Nah, dari 3 ini perlu kita dekati semua. Kalaulah, ingat, kita tidak melihat menyalahkan siapa-siapa, tidak. Kita ngaji, jangan. Kalaulah seseorang itu solat, ibadah yang lain, mengharapkan surga, ulama mengatakan itu pun termasuk syirik. Karena surga itu masih makhluk Allah. Itu masalah. Karena surga itu makhluk Allah. Padahal kita tidak boleh ibadah selain menyembah pada Allah. Saya sekali lagi tidak ingin menyalahkan, tapi inilah yang harus kita pikirkan. Karena surga juga makhluk Allah. Ya kan? Itu masalah. Satu. Lalu bagaimana kalau yang kedua? Saya solat tapi nak pahala. Saya ingin katakan apa? Kata ulama, boleh. Boleh. Sekedar motivasi. Macam budak-budak lah. Budak-budak. Sini je. Ada apa pakcik? Kau nyanyilah lagu. Pukul, nyanyilah. Bagilah duit. Kita kasih $2, dia nyanyi. Jadi anak kecil itu menyanyi. Kenapa? Karena kita kasih duit. Nah kalau dah macam Tuan Haji suruh nyanyi, mau tak kasih $2? Tak. Nyanyi Haji, kasih $2, tak kena pelangkung nanti. Artinya bagi pemula bolehlah. Bagi pemula okey. Buat ini 100 pahala, buat itu 100 pahala. Buat ini okeylah, motivasi. Tapi kita yang sudah mengaji, kita yang dah barangkali ya dah berumur lah saya katakan, takkan masih di sini-sini juga. Maka saya katakan poin yang paling penting dalam sejarah saya ceritakan sedikit. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, saya pernah ceritakan di sini, Allah bertanya pada Rasulullah, ini inti sebenarnya. Muhammad, kata Allah, aku telah beri gelar kepada Adam dengan gelar Abul Basar, bapa seluruh manusia. Aku pun telah beri gelar kepada Ibrahim, gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Aku beri gelar kepada Ismail, Zabihullah, yang berkorban nyawa untuk Allah. Aku juga beri gelar kepada Musa dengan gelar Kalamullah, yang berkata-kata dengan Allah. Dan aku beri gelar kepada Isa dengan gelar Ruhullah, ruh yang ditiupkan oleh Allah. Semua Nabi yang saya sebut tadi, itu Allah yang kasih gelar, tak ada tawaran. Tapi pada Rasulullah ini luar biasa. Sekarang giliran engkau ya Muhammad, apa gelar yang kau mau? Nabi yang lain Allah kasih, dia tak ada tawaran. Tapi pada Nabi ada tawaran, apa gelar yang kau nak? Tan Sri, Tun, Datuk, ya kan? Jawaban Nabi inilah hakikat ibadah.
Jadi kalau orang bertanya, apa hakikat ibadah? Ini jawapannya. Apa jawaban Nabi? Apa gelar yang kau mau ya Muhammad? Maka Rasul menjawab, Ilahi anta rabbi waridokal matlubi. Ilahi, ini perlu dijelaskan juga dari ilmu tauhid. Ada dua tuh, ilahi anta rabbi. Ilahi Tuhanku, rabbi pun Tuhanku. Ini macam mana Ustaz? Ini dijelaskan dulu. Ilahi, kalau disebut ilahi, wahai Tuhanku, makna dia Tuhan yang disembah. Anta, engkau, Rabbi. Kalau Rabbi, Tuhan si pencipta. Jadi artinya, ilahi anta Rabbi, wahai Tuhanku, engkau yang kusembah, engkau yang ciptakan aku. Itu arti sebenarnya. Jangan pula, wahai Tuhanku, engkau Tuhanku. Bukan. Wahai Tuhan ilahi, wahai Tuhan yang aku sembah, anta Rabbi, engkau yang ciptakan aku. Waridokal matlubi, waridokal matlubi, aku hanya menuntut keridhaanmu. Apa kata Allah? Muhammad, antal tawadhu, engkau betul-betul rendah hati. Engkau rendah hati, anal yatim, aku anak yatim, aku cuma minta keridhaanmu ya Allah. Apa kata Allah? Karena tawadhu engkau lah aku beri gelar engkau. Siapa gelarnya? Habibillah. Oleh karena itu, setiap kita solat itu, sebelum takbir, tanamkan itu dulu. Tanamkan itu dulu di hati sebelum takbir. Ilahi, wahai Tuhan, antara engkau yang ciptaku, waridokal matlubi, aku hanya menuntut keridhaanmu. Kau nak kasih pahala, kasih, tak kasih pun tak ambil. Kunci dia senang. Allah kalau dah ridha dengan kita, cuba perhatikan, Allah kalau ridha dengan kita, pertama mati kita mati apa? Pasti baik. Sedang sujud meninggal, ya kan? Itu mati dalam ridha Allah. Kalau Allah ridha dengan kita, ini nak jelaskan ridha ni apa dia? Ini nak jelaskan juga. Ridha tu apa? Ridha tu suka lah Ustaz, belum tahu. Jadi gini, kita ridha tak dengan isteri kita? Ridha Ustaz, ridha. Isteri yang kita ridha itu, dia pernah melawan kita tak? Pernah. Isteri yang kita ridha tu pernah tak menyakitkan hati kita? Pernah. Okey. Berarti ridha itu bukan orang harus jadi terbaik, betul, bukan, pernah juga salah. Sama, kita minta ridha Allah bukan berarti kita hamba yang paling baik di sisi Allah. Pun kita ada salah. Kita ada salah. Kau ridha tak dengan anak kau? Ridha. Dia pernah lawan? Pernah. Dia pernah sakitkan hati kau? Pernah. Tapi kena ridha, selesai masalah. Jadi kita minta ridha Allah bukan berarti kita tak pernah salah dengan Allah. Pernah. Kita minta ridha Allah bukan berarti tak pernah berbuat maksiat. Pernah. Ya kan? Pernah. Nah, ketika Allah ridha pada kita, apa jadi? Dalam kubur mesti lapar. Pasti lapar. Ketika Allah ridha dengan kita, apa jadi di akhirat? Mudah. Orang lain kepanasan, kita kedinginan. Nah, kalau Allah dah ridha kita, agak-agak di mana tempat kita di akhirat ini? Double confirm surga. Tak mungkin Allah masuk ke neraka, ya kan? Nah, jadi kalau dah kita minta ridha Allah, kita tak akan bincang masalah pahala. Sebab apa? Kalau cerita pahala, ujung-ujungnya apa tu? Surga juga kan? Apa lagi cerita? Jadi sebelum takbir dalam solat, itu ditanamkan dulu. Ilahi anta rabbi waridokal matlubi. Baik. Masih bincang soal niat. Jamaah yang berbahagia, ini terutama dalam solat.
Saya solat, kita berdiri. Saya kasih tahu, di depan kita ada 2 bungkusan. Depan kita ada 2 bungkusan. Satu bungkusan rahmat, satu lagi bungkusan laknat. Maksudnya rahmat Allah, laknat Allah. Sekarang kita depan nak solat. Kita nak buka bungkusan rahmat Allah atau laknat Allah. Dalam bungkusan rahmat Allah ada pahala, ada redha, ada surga situ. Bungkusan laknat Allah ada murka Allah, ada maksiat, ada neraka, ada azab. Sekarang mana kita nak? Bungkusan mana kita nak? Pasti yang kita mau bungkusan rahmat Allah. Tidak ada jalan lain. Saya ulang balik, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan bungkusan rahmat Allah dengan ikhlas. Ikhlas. Kalau sampai ada terbetik riak di sini, walaupun sedikit, berarti kita sedang membuka pintu apa? Bungkusan apa? Laknat. Hati-hati. Itu yang kita takut. Sudahlah, penat solat, penat ibadah, bukan rahmat Allah dapat, tapi laknat. Itu bayangkan. Kenapa? Karena ini setan bermain di sini. Macam mana supaya ibadah kita, solat kita Allah tak terima, itu kerja setan. Itu dia. Macam mana caranya? Jangan. Jadi hati-hati. Yang baca Quran hati-hati. Kalau dia baca Quran nak tunjukkan bahawa dia suara paling bagus, itu hati-hati itu. Jadi sekali lagi saya katakan, hati-hati. Ketika kita solat, kita puasa, kita mengaji, kita sedekah, apa yang kita minta? Ridha Allah. Tidak ada jalan lain. Ikhlas. Kalau kau tidak ikhlas, berarti bukan ridha Allah yang kita cari, murka Allah. Selesai. Lalu terakhir, kena ngaji juga tak boleh lama-lama ni. Covid ni, ya kan? Bagaimana mendapatkan ikhlas? Nah, ulama mengajarkan kita. Pertama, cuba renungkan firman Allah dalam surah An-Nur 21. Barangkali ayat itu mendidik kita lah. Bukan barangkali, pasti mendidik lah. Dalam Al-Quran dikatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Kalau bukan anugerahku, kalau bukan rahmatku, fadilahku, kata Allah, tidak ada orang yang bersih selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa kita diberi kemampuan melakukan amal soleh itu murni kerana rahmat Allah. Saya kasih tahu, ini rahsia, jangan cerita dengan orang. Ya, kita rumah ada yang jauh rumah dia, jalan kaki macam Jamil, berapa susah payah datang ke masjid. Kenapa? Karena Allah beri dia rahmat. Contoh haji kita tu, berapa umur dah 90 tahun umur, tapi dikuatkan Allah datang kemari. Kenapa? Rahmat Allah diberikan. Tapi kalau rahmat Allah tak dapat, sebelah masjid pun tinggal, dia takkan datang, saya katakan. Kau pekiklah dengan dia, pekiklah. Kecuali letakkan ini anti-skin, ya kan? Letakkan F16 tu, kau tak datang, ke tembak kau, tu baru datanglah dia tu. Jadi kita boleh hadir di masjid ini bukan soal sehat. Ada rahmat Allah di situ. Nah, ini yang kita syukuri. Kenapa? Karena Allah masih sayang pada kita. Dari sekian banyak manusia, Allah tetap ingat pada kita. Itu yang kita syukuri. Makanya kalau riya Allah marah. Kenapa? Karena kemampuan kita beribadah murni rahmat Allah. Sama inilah saya katakan. Ini contoh mudah lah. Kita punya tetangga, musuh, betul-betul musuh, habis ni musuh. Kita punya mate pula, kita yang gaji, makan dengan kita,
duduk dengan kita. Tapi yang dia sapu rumah musuh kita tu, jangan. Rumah musuh kita dia sapu, pakainya dia cuci, nasi dia masakkan. Nasi kita dia masak lebih kurang, sapu pun lebih kurang. Tapi rumah mate tu, rumah sebelah tu dia betul-betul sapu. Agak-agak marah kita. Marahlah, aku yang gaji kau. Di rumah aku kau tinggal. Ya kau kerja untuk dia kenapa? Itu musuh. Sama kan? Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih hidup, ya kan? Allah kasih nafas, beramal tu setan. Dia apa ya? Apa Allah tak marah? Ya kan? Kata Allah jangan ikut setan, dia ikut juga. Itu masalah. Jadi tidak ada kemampuan kita beribadah. Sedekah, maaf, saya ada uang, semua orang ada duit. Tapi tidak semua tangan boleh keluarkan sedekah. Yakin saya katakan. Kecuali tangan yang Allah rahmat. Itu ingat betul-betul. Saya perlu ingatkan dalam sedekah. Ketika kita beri sedekah, syukuri. Kenapa? Karena tangan ini rahmat Allah. Itu satu. Yang kedua yang perlu diingat, katakan anak yatim. Ini selalu saya sampaikan. Katakan itu anak yatim. Saya tanya, kadang-kadang minta maaf, ada orang kasih anak yatim, dia foto, dia masukkan Facebook, tunjukkan gambar besar-besar, kami dah tolong anak yatim. Kalau saya minta maaf, kurang sependapat, kurang. Apa nak ditunjukkan? Tapi kita baik sangka lah, supaya orang lain ikut, maka sah dia lah. Tak boleh salah juga. Ya. Cuba bayangkan, anak yatim tu hamba Allah tidak? Hamba Allah. Hamba Allah. Pertanyaan kedua, Allah tentukan tak rezeki dia. Allah siapkan tak rezeki dia. Siapkan. Persoalannya, bagaimana cara Allah menyampaikan rezekinya. Dan itu soalannya. Itulah Allah pinjam tangan kita. Itu yang kita tak tahu. Allah pinjam tangan kita, Allah kasih rezeki lebih, Allah buka suis hidayah, tergerak hati ini kasih. Yang sebenarnya itu memang dia punya. Lalu kenapa kita riak? Kenapa kita minta dipuji? Allah cuma pinjam tangan aku. Ya kan? Allah cuma pinjam tangan kita. Bukan dia suruh apapun. Kenapa solat kita riak? Kaki kena rahmat Allah. Orang boleh angkat batu, angkat kayu, angkat besi, tapi tak kuat angkat takbir. Kena angkat takbir itu rahmat Allah. Makanya ketika kita ada sedikit riak, Allah marah. Kemampuan kita tak ada. Itu satu. Jadi untuk menghilangkan sifat riak ujub ini, meyakini betul bahawa apa yang aku buat, kebaikan yang aku buat, murni itu semua atas dasar rahmat Allah. Yang kedua, kita dalam beramal kena soal, apakah amal kita nak diterima atau tidak. Itu aja persoalan. Kalau nak diterima, ikhlas. Oh, kita amal tak diterima tapi ada riak, macam mana? Ketika dia sedikit riak, berarti dia ingin amalnya ditolak. Itu aja masalah. Sekarang gitu, saya sedekah di Masjid Al-Amin, apalagi dalam renovasi sekarang, sedekah 1,000, tapi riak. Bagaimana? Duit habis, pahala tak dapat. Ya kan? Nah, inilah kerja setan, iblis. Maka tanamkan ikhlas itu. Itu yang paling penting. Setan masih kerja di situ dia. Dia pasti goda supaya orang itu tidak ikhlas. Ya. Yang ketiga ni paling penting, bahawa apapun amalan yang kita nak buat, termasuk solat, murni yang kita harapkan ridha Allah. Kita tak minta yang lain, ridha Allah. Makanya setiap solat itu sebelum takbir tetap dalam hati ada kata kunci apa? Ilahi anta rabbi
wa ridhokal matlubi. Ya Allah, Engkau Tuhan yang aku sembah, Engkau yang ciptakan aku hanya minta ridho-Mu. Kalau dah minta ridho Allah, jangan cakap lagi nak pahala ke Allah kasih pahala, syukur. Dia tak kasih pun tak apa-apa, yang penting ridho Allah. Ya. Jadi pertama, untuk mengelakkan ujub riak di hati ini, bahawa tidak ada kemampuan kita dalam melakukan amal-amal kebaikan kecuali rahmat Allah. Yang kedua, tidak ada jalan lain supaya amal kita diterima Allah kecuali ikhlas. Kecuali ikhlas. Yang ketiga, yang kita minta dalam amal ibadah itu apa? Ridho Allah. Dan ridho Allah kita minta bukan berarti kita hamba tak pernah salah, bukan berarti kita hamba tak pernah buat jahat, pernah. Untuk itulah kita minta ridho Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Kita sambung kaji lagi minggu depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di rumah-Mu yang penuh berkah ini, kami pada para hamba-Mu menadahkan tangan, ya Allah. Walaupun kami sadar tangan yang kami angkat ini, tangan yang kami tadahkan ini, tangan yang banyak berdosa kepadamu, ya Allah. Namun kami tak punya tangan yang lain untuk kami tadahkan. Kami pun sadar, ya Allah, kami pun insaf bahawa lisan yang memohon ini, lisan yang selalu berkata kotor, lisan yang selalu berkata maksiat, lisan yang selalu berkata sia-sia, lisan yang jarang membaca Quran, lisan yang jarang berzikir menyebut nama-Mu. Namun ya Allah, kami tak punya lisan yang lain untuk memohon padamu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yakin ya Allah ketika ini Engkau pasti melihat kami, karena Engkau bersifat Al-Basir, Maha Melihat. Oleh karena itu ya Allah, kami hamba-Mu di rumah-Mu yang penuh berkah ini, kami mohon ya Allah, lihatlah kami, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu, dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami yakin ya Allah Engkau pasti mendengar setiap ungkapan doa kami, karena Engkau bersifat as-sami'. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kabulkan ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala musibah ya Allah. Kami yakin ya Allah Engkau pasti mengetahui apa yang terlintas di hati kami, karena Engkau bersifat al-alim, Maha mengetahui. Maka kami mohon ya Allah, jangan hampakan harapan kami. Bimbing kami selalu ya Allah, tuntun kami selalu ya Allah menuju jalan yang Kau ridhoi. Allah, janganlah Kau palingkan hati kami ya Allah setelah Engkau beri petunjuk ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, akhirilah hidup kami ya Allah dengan sebaik-baik akhirat. Lancarkan lisan kami ya Allah ketika ajal kami sampai, menyebut kalimat la ilaha illallah. Mudahkan lisan kami ya Allah ketika menghadapi sakaratul maut, menyebut kalimat la ilaha illallah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.